Bukan tujuannya memuji ya, karena memuji ibadah orang tidak boleh, tidak disarankan. Kayak misalnya ada orang sholatnya khusyuk sekali. Jangan Anda datang mengatakan, kamu khusyuk sekali ya sholatnya, karena nanti takut mengganggu keikhlasan dia. Tapi kalau kita balik pertanyaan, kita mengatakan, apa kira-kira yang memotivasi, kenapa Anda mau sholat malam? Mungkin dia cerita satu pengalaman yang membuat kita jadi terenyuh dan kita mau ya, apa kisah pengalaman dia. Saya pernah contoh bertemu dengan salah satu staf ayah kami di Makassar, di pabrik. Dulu kami punya pabrik keluarga besar di Makassar. Terus kemudian saya tahu orang itu sangat jauh dari agama. Saya lihat satu waktu saya tiba-tiba sudah sholat di masjid, sudah banyak perubahan. Lalu saya tanya, kenapa? Apa sebabnya? Terus dia bilang sama saya mimpi masuk neraka. Dia bilang gitu, polos. Sekarang sudah meninggal rahimahullah. Tapi beliau bilang gitu, saya mimpi masuk neraka, entah kenapa saya masuk neraka, saya dibawa sambil dibelenggu, saya lihat ada orang disiksa ini, disiksa itu. Sampai akhirnya saya tanya, saya masih bisa keluar nggak dari sini? Ada yang mendampingi saya tapi saya tidak lihat orangnya, mengatakan masih bisa karena ajalmu belum datang. Lalu saya kaget bangun. Semenjak itu saya rajin ibadah. Nah, bisa Allah ingatkan melalui mimpi, bisa orang ingatkan melalui nasihat orang lain, pengalaman orang lain. Kan sekarang kalau kita dengar pengalaman orang ini, oh berarti kita nggak harus tunggu mimpi, cukup dia menjadi pelajaran. Ya kita juga hampir sama kita harus ambil pelajaran. Nggak harus, oh kalau gitu saat saya tunggu dulu mimpi saya masuk neraka juga baru saya mau tobat. Jangan, karena cukup satu orang jadi pelajaran. Cukup Fir'aun ditenggelamkan karena kufur kepada Allah. Jangan bilang saya kufur dulu, saya punya kerajaan dulu di Mesir baru saya mau seperti dia. Nggak bisa gitu kan. Cukup kalau ada orang yang sempat melakukan maksiat, misal dia masih selamat dari hukuman Allah, itu bukan berarti prestasi. Seperti ada orang kadang-kadang merokok, ditanya kenapa kamu nggak berhenti merokok? Itu banyak orang yang meninggal merokok loh. Saya sekian tahun merokok nggak mati kok. Maksudnya tunggu mati dulu baru percaya. Kan unik ya. Padahal sebenarnya sudah banyak contoh-contoh dari manusia lain kan begitu. Jadi nggak usah kita tunggu. Ada orang yang meninggal berantem karena mabuk. Ya nggak usah kita tunggu. Oh saya selalu minum khamr, mabuk nggak ganggu orang kok. Mungkin saat itu, belum tentu saat kedepannya. Contohnya ya. Jadi kita ambil pelajaran dari kejadian orang gitu ya. Sudah cukup.